ternyata dunia ini memang kejam. Benar? Sangat benar. Sangat benar kan? Tapi kamu tahu nggak, Mbak? Yang lebih kejam itu ternyata diri kita sendiri. Percaya sih, Kak. Karena kita sendiri yang menjatuhkan diri kita. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kata Loka, yang mana podcast ini siap banget nih nemenin teman-teman, dengan obrolan-obrolan seru nih. Udah seru, santai, tapi tetap penuh dengan makna ya teman-teman. Semoga hari ini teman-teman yang mendengarkan, podcast Kata Loka episode kali ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan kalau lagi capek, semoga podcast ini bisa jadi recharging kecil buat teman-teman sekalian. Pastinya bersama saya Ayu Nosa ya teman-teman. Nah, di episode kali ini ya teman-teman, pendengar, kita bakalan ngobrol tentang tema yang, bisa dikatakan dekat nih dengan kita, malah dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kita akan membahas tentang, bagaimana implementasi ilmu manajemen dengan happy life gitu. Tapi teman-teman jangan terlalu berpikir berat, mikir manajemen yang kita bahas itu, seputar tentang kantor, rapat, target, atau tumpukan kerjaan yang, sehari-hari udah kita lakuin nih. Tapi kita akan membahas manajemen yang kita bisa pakai untuk mengatur hidup kita supaya lebih tenang, lebih seimbang, dan pastinya akan lebih bahagia ke depannya. Nah, kita bakalan bahas gimana cara ngatur waktu, bisa nggak ya kita nggak keteteran, ngatur prioritas biar nggak gampang stres juga, sampai gimana mengelola diri, supaya hidup itu terasa lebih, enjoy dan ringan dijalani. Jadi buat teman-teman yang akhir-akhir ini merasa hidupnya hektik, banyak deadline, atau sekedar pengen hidup lebih terarah, tapi tetap enjoy, teman-teman berada di podcast yang menurut Nosa tepat ya. Nah, di sini Nosa tidak akan sendirian, di sini Nosa akan ditemani ngobrol dengan pembicara kita tentunya yaitu penulis Data Pustaka, kita sapa dulu. Halo Kak Dian. Halo, Oke, Assalamualaikum, udah selamat siang, selamat sore. waalaikumsalam, selamat siang, sore, malam. Ini kan bisa Iya, diputar kapan-kapan saja oleh pendengar kita ya Kak Dian ya. ya. Oke, gimana nih Kak Dian kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik aja. Oke, As you udah see lah. siap nih ya, kita Ya, siap. berbagi cerita ke teman-teman pendengar ya, gitu. Mungkin Kak Dian dengan mendengar kata manajemen ya Kak Dian, kebanyakan dari, mungkin pendengar kita nih, mendengar kata manajemen tuh udah berat duluan nih Kak Dian. Apalagi teman-teman yang notabene adalah kuliah atau tenaga didik di, apa ya, di fakultas manajemen atau jurusan manajemen nih. Nah, kalau menurut Kak Dian sendiri nih, apa sih arti dari manajemen nih Kak Dian? Eh, Manajemen itu malah asik ya, Mbak. Dari manajemen itu banyak kita belajar. Saya tuh selalu ngambil ungkapan dari Marie Koolek, ya, salah satu penggagas ilmu manajemen ya. Dia mengatakan bahwa manajemen itu suatu seni yang menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, ini kan kalau kita bilang artinya seperti itu, sepertinya ya kalimat itu sangat pendek, tapi luas, Mbak. Gitu. Kita ini kan melakukan sesuatu itu ya nggak bisa sendiri. Kak. Saya bilang kalau mengajar, kalau kita sendiri bisa, pasti kita nggak mau itu. Lebih enak kan kita tidur tuh di rumah, tidur gitu, main game, tapi nggak mungkin gitu. Jadi kita, tapi gimana nih berhadapan dengan orang lain? Nah, disinilah ilmu manajemen itu dikatakan seni. Jadi dia nggak saklek gitu. Itu yang dibilang. Jadi jangan ya, jangan jangan sampai memikirkan manajemen itu ilmu yang strict banget, tapi dia sebuah seni. Tapi seni itu berdasarkan juga experience yang kita punya seperti itu. Nah, di lapangan itu yang terus berkembang dan kita ya harus elastis seperti itu. Nah, itulah asiknya kalau sudah kita elastis pasti nggak akan ada itu yang muka mengkeret, betul kan? Seperti itu kan. Pasti kalau kita elastis kan lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah menutup di kotak-kotak, itu pasti sudah banyak ya. Penampakannya saja sudah beda seperti itu. Nah, itulah hemat saya kalau misalnya manajemen. Nah, itu yang kecilnya aja seperti itu. Oke, dari apa yang sudah disampaikan sama Kak Dian gitu ya, seberapa penting sih Kak, manajemen dalam kehidupan sehari-hari untuk pribadi Kak Dian sendiri deh? Eee, saya rasa bukan hanya saya ya, itu untuk kita semua. Nah, ini yang akan saya masuk lagi, tadi itu kan getting things done through people gitu ya. Jadi kita ada unsur kita sama orang lain lah itu kan, unsur kita dengan orang lain.
Nah, ini yang sering jadi masalah tuh. Kemudian ada lagi fungsi manajemen, di mana di situ sering kita diajarin, anak manajemen Indonesia pasti diajarin yang namanya POC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kita sebenarnya pada prinsipnya ketika kita berhadapan dengan orang atau melakukan sesuatu, itu kecil-kecilnya itu sebenarnya ada planning, walaupun kita tidak tanpa sadarin. Nah, dari planning itu, kita itu mengorganising itu memilih orang yang tepat untuk planning itu, perencanaan. Ya, tapi saya bilang, kamu kalau misalnya memilih orang, tanpa kamu memberikan arahan, apa semua itu bisa jalan. Nah, itu juga di hubungan kita gitu. Kita mau sudah memilih orang, seseorang. Kemudian kita berharap dia ngerti. Itu nggak mungkin, saya bilang. Nah, itu kita harus arahkan. Kira-kira kita lihat dia dulu juga ya. Jangan hanya kita aja. Lihat dia, lihat kita gitu. Jadi kita arahkan. Kita mau kemana nih visi kita nih. Ya, tapi santai aja ya maksudnya. Ketika kita masuk nyambung, itu juga nggak harus kita lepas aja. Ada unsur controlling untuk pengawasan. Saya akan bilang, kalau hubungan kamu itu gagal, ya itu pada posisi sudah kamu memilih. Ketika memilih, ternyata kamu tidak mengarahkan, mengharap dia mengerti. Itu bullshit, saya bilang itu bullshit. Nah, ketika kamu sudah mengarahkan, kamu juga nggak ngelepas. Kamu harus ada unsur controlling gitu. Mengatakan bahwa dia sudah berada di good track atau tidak gitu. Kalau sudah tidak ada controlling, saya yakin hubungan itu nggak akan lama seperti itu, Mbak. Nah, itu kan manajemen kan berarti kan? Iya betul sekali. Nah, manajemen Hmm. ini yang, dijelaskan oleh Kak Dayan barusan itu kan, bagaimana kita, cara mengontrol diri sendiri kayak gitu kan ya, bagaimana kita juga bisa mengarahkan, bukan mengontrol orang lain, tapi yang bisa kita kontrol adalah dari diri sendiri, tapi kita bisa mengarahkan orang lain, seperti itu ya Kak Dian ya. Nah, bagaimana manajemen yang kita, jalani ini tuh bisa memengaruhi kebahagiaan diri kita sendiri setidaknya Kak Dian? Kalau menurut Kak Dian gimana tuh Kak? Nah, kebahagiaan itu timbul ketika kita ada tujuan sebenarnya. Harus ada tujuan dulu kan. Nah, tujuan itulah yang tadi kita pendekatan manajemen. Nah, ketika kita berhasil menyelesaikan satu persatu target-target kita, itu kan menimbulkan kebahagiaan sama kita. Di proses itu sendiri sebenarnya nampak juga kebahagiaan ketika dalam proses itu, oh sudah ini ya berjalan bagus ya seperti itu. Ini asik ya kan seperti itu juga sebenarnya kebahagiaan bagi saya. Jadi intinya kalau manajemen itu adalah bagaimana ya itu tadi seni tadi itu kita berhubungan dengan orang lain dan akhirnya sama-sama menghasilkan satu value bagi masing-masing pihak gitu, meningkatkan value-nya seperti itu. Walaupun ternyata itu sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Orang pintar yang membuat itu sebagai suatu ilmu yang namanya manajemen seperti itu. Jadi saya bilang, ya kalau ilmu itu kan berarti sudah pada dasarnya itu telah dilakukan berkali-kali dan menjadi habit oleh manusia sehingga itu kan diteliti, oh itu dia terus ya berlaku. Kemudian sistematikanya ada, ya diuji, ternyata memang menjadi baku. Nah, itulah akhirnya jadi ilmu seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya kita sudah ada menerapkan manajemen. Oke, tanpa kita sadari ya Kak Dian ya. Nah, dari gimana caranya kita, mendapatkan kebahagiaan dari manajemen yang kita bentuk, yaitu, kita harus memiliki target kayak gitu. Nah, ada nih kasus, nah ini mungkin Nah, juga, bukan hanya suara dari Gen Z aja ya Kak Dian ya. Ini banyak mhm. terjadi di beberapa generasi sebenarnya. Banyak orang itu merasa sibuk tapi tidak produktif kayak gitu. Jadi gimana ya, dia memiliki target, dia memiliki kesibukan gitu. Jadi dia hanya merasa sibuk tapi tidak produktif. Itu gimana menurutnya Kak Dian? Nah, itu kembali lagi ya, kita sibuk, kita punya target, target sibuk, tapi tidak produktif. Nah, itu saya bingung. Ada target, produktif, tapi apa? Ada target, sibuk, tapi tidak produktif. Itu saya kita belajar dari cowok ya. Nah, ini saya nggak mengatakan ini perempuan atau laki-laki, tapi saya banyak belajar dari lelaki. Kalau mau, kita fokus, Mbak. Kadang, nggak seluruhnya kita bisa pegang. Oke. Ini kebanyakan nih, kalau yang sudah ada target, sibuk, tapi tidak produktif, itu pasti tidak fokus. Dan semua mau Oke. dipegang. Tidak. Iya bener. Nggak seluruhnya, kita harus menang gitu, Mbak. Nah, itu Oke. manajemen menyatakan kita itu harus fokus. Nggak semua kita harus pegang. Dan jangan terhina ketika yang nggak kita pegang itu membuat kita misalnya tampak lemah. Tapi target tadi itu, target yang itu yang lebih besar tadi kan, yang membuat kita kuat. Jadi kadang kita menghabiskan waktu terhadap hal-hal yang harus menjadi kita pegang semua, tapi melupakan target yang lebih besar, yang itu yang akan menjadi Anda besar gitu. Itu yang produktif itu seperti itu.
Oke. Jadi Nah, kita fokus kepada target yang emang itu goals-nya kita, tanpa kita harus, mementingkan hal-hal yang itu memang bukan prioritas kita ya, ya Kak Dian. benar, Karena kita tidak benar, bisa nyatanya emang manusia tidak se-multitasking itu ya Kak Dian ya, ya, karena kita tidak bisa menang di semua bidang. Jadi makanya benar. kenapa kita harus bisa, terfokus kepada bidang tersebut untuk kita menjadi ahlinya di situ. Karena kita Iya, tidak bisa itu menjadi banyak ahli gitu ya Kak Dian ya? benar. Iya, karena Mmm, kita diciptakan Allah itu kan juga apa ya, spesifik gitu. Kembar pun dia akan beda seperti itu. Nah, takdir-takdir kita ini nih yang membuat ya, saya belajar kemarin misalnya ya salah satu yang saya dipertanyakan gitu. Bu, ini kan marketing. Kalau kita dibilang berbakat itu apa sih, Bu? Nah, ini ya bilang berbakat nah, nih. Ini kan yang iya berbakat sih. itu juga akhirnya membuat kita bahagia gitu ya. Nah, berbakat itu apa sih, Bu? Saya nyari itu ada seorang pakar orang Indonesia. Mohon maaf saya lupa namanya, tapi ini pasti nanti akan tahu ya. Nah, dia katakan ada 4 E untuk mengatakan Anda itu berbakat. Ya, ini bakat itu akan menyebabkan fokus ya itu berbakat itu. Satu, easy katanya. Pertama, ya, 4 E ya. Pertama itu easy. Anda mudah melakukannya. Orang lain ya udah putar putar ini pikiran, berkeringat. Anda alah gini aja kok susah. Tek, selesai. Easy sama dia mudah. Ya, itu satu. Tapi ini masih di latar yang pertama gitu. Tingkat kedua, ada lagi yang kedua, enjoy. Mudah melakukannya dan kita enjoy. Ya, itu udah naik lagi kan berarti degree-nya. Kemudian yang ketiga ada lagi Mbak, setelah enjoy, kamu mengerjakannya hasilnya itu pasti excellence. Maksudnya dia bagus, mudah, ya enjoy, bagus, excellence. Dari kesemua itu, kamu nggak bisa dibilang berbakat kalau nggak menghasilkan ini yang keempat, kan itu uang. Jadi kalau bakat, nah ini yang saya bilang, kita kebanyakan melihat orang lain, padahal Tuhan sudah menciptakan kita itu dalam konteks-konteks yang sebenarnya sudah dikotakkan sebenarnya. Kita nggak akan bisa lari kecuali kita memperbaiki diri, benar ya Pak? Nah, jadi kalau mendapatkan itu, nah ini Gen Z ini sebenarnya itu kan kepinginnya mereka bebas. Kita kepingin Iya, bebas, bener. ya, tapi yang ingin kaya gitu. Iya, bener. Nah, gimana Bu caranya kalau kita ini mau kaya gitu? Ada yang mudah Bu, ya nggak ada, kamu harus kerja. Kerjanya ini, nah yang ini apakah yang tadi untuk mengasah bakat atau kita seperti ini di pekerjaan kita masing-masing. Dan itu enjoy karena apa? Itu adalah bagian daripada ternyata yang diciptakan Allah itu kita memang untuk ke situ gitu. Ke arah itu seperti itu. Jadi dia memberikan maslahatan kepada orang banyak seperti itu Mbak. Kalau nggak ada itu, saya bilang sebaiknya apakah itu aku nggak bisa berbakat Bu atau gimana? Apa saya harus ini? Tidak. Kamu bisa satu lagi. Apa itu belajar? Gitu. Nah, kalau belajar juga kamu susah, ya kamu coba sekali lagi. Kalau nggak bisa, maaf, Anda salah tempat seperti itu saya bilang. Jadi jangan jangan paksakan di situ gitu. Anda salah tempat, cari lagi yang bagus seperti itu. Cari lagi tadi kemana kamu yang 4E tadi seperti itu. Oke, siap. Nih, dari apa yang disampaikan sama Kak Dian, Nova pengen tahu satu hal sih, Kak Dian. Oke, yaitu tentang bagaimana caranya Kak Dian mengelola stres dan tekanan di kegiatan sehari-hari? Eh, saya ini enaknya yang tadi saya bilang, saya itu kan orang Kalong tuh malam. Nah, di malam itu biasanya saya sering kalau saya misalnya di rumah paling mati gaya ya main game. Kalau saya lagi mati, mati gaya saya main game. Ya main game. Kemudian kalau enggak ya sedikit nonton TV tapi tetap main game nanti. Atau saya akan keluar, keluar duduk, saya jadi stranger. Itu aja sudah membuat saya recharging lagi seperti itu. Karena kan di hari siang ini saya bertemu orang banyak tuh. Saya menyerap apa ya energi mereka gitu. Nah, ketika saya di rumah, saya pinginnya saya me time gitu. Nah, kalau yang lain misalnya audiens di luar sana, kamu gimana sih me time-nya seperti itu? Itu fine Ya, lagi. Kembali lagi temukan dirimu sendiri. Nah, itu dia sebenarnya. Dia membuat itu kamu bisa merilis apa ya segala kepenatan gitu. Dengan kalau kita bilang dengan biaya yang murah, tak perlu uang juga seperti itu. ya, betul betul. Nah, kalau untuk, ini nih, Kak Dian, apakah
bagaimana sih, bagaimana kita itu tetap bisa, fokus sama target kita, kita tapi kita juga tetap enjoy sama proses kita dengan cara kita mengelola atau memanajemen perasaan kita, emosi kita, terus kegiatan-kegiatan kita gitu. Gimana ya caranya Kak Dian? Karena, Nosa sendiri pun atau teman-teman pendengar juga merasakan kita itu terlalu Mhm, terobsesi. mhm, Terobsesi untuk keberhasilan kita tanpa kita menikmati prosesnya gitu. Jadi betul mhm. kata Kak Dian tadi, Gen Z itu adalah, manusia-manusia yang pengen kaya tapi sangat melelahkan dalam prosesnya, kayak gitu. Jadi pengen kaya aja gitu. Gimana sih Kak Dian biar gak terlalu terobsesi lah, tapi kita menikmati prosesnya gitu? Itu kan yang salah satu yang kita harus sadari ya, kita nggak bisa memilih sesuatu apapun di dunia ini kan sebenarnya. Ya benar kan? Nggak Iya bisa kita betul, pilih kan? betul sekali. Apapun yang kita pilih sebenarnya kalau dikasih pilihan kita nggak milih itu. Benar Iya kan? lagi, iya lagi. Benar, itu benar itu. Tapi eh, eh, itu semua ada timeline ya. Kita nggak tahu rahasia. Saya juga di antara di umur sekarang ini kan bukan hanya sekedar ya saya pernah muda juga seperti itu ya. Dengan keinginan yang meluap-luap, dengan merasa ada kemampuan. Tapi ada satu yang saya harus sadari juga, misalnya jalan hidup. Karena tadi itu ada orang-orang yang di sekitar kita mungkin membuat kita terlambat atau mungkin kita sendiri yang terlambat. Nah, itu yang harus kita posisikan. Nah, ini yang paling saya pesankan kepada murid-murid saya ya kalau misalnya kuliah. Ternyata dunia ini memang kejam. Benar? Sangat benar. Sangat benar kan? Tapi kamu tahu nggak, Mbak? Yang lebih kejam itu ternyata diri kita sendiri. Percaya sih Kak. Karena kita sendiri yang menjatuhkan diri kita. Iya percaya. Saya bilang, ini sampai, saya bilang, pastikan ketika kamu lelah, ya sedih, kamu bilang sama diri kamu sendiri ya, ini sampai saya terharu gitu. Kamu harus bilang sama diri kamu sendiri, kamu sudah berjuang, ya, kamu sudah berjuang, Tuhan itu pasti lihat. Jangan kamu jatuhkan. Karena setan itu, ya, setan itu ingin kita bersedih. Iya benar. Kenapa? Coba ingat aja, Mbak ya. Coba saya kasih lagi nih satu clue ya. Kalau kita pikirkan satu kesedihan, ini nih bertiga nih. Yuk kita pikirkan satu kesedihan. Apapun sedihnya itu. Ketika kita sedih, itu akan membawa kita turun ke bawah. Tarik deh. Benar nggak? Kita taruh itu terus ke bawah untuk jatuh, Mbak. Kayak Habis itu harus kita, kalau kita ikut kesedihan kita terus tuh ke bawah. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Sehingga kita akhirnya tenggelam. Ya. Padahal kita udah berjuang. Ingat, apapun yang kita lakukan saat ini sudah berjuang. Ada yang saya bilang pepatah, kadang orang, bukan kita yang bilang, kok dunia ini nggak berubah ya? Saya kok nggak berubah? Kok nggak ada iya. nampak perubahan pada diri saya? Tapi ketika kita melihat di belakang, itu sudah nggak sama lagi. Itu siapa? Yang kejam kita sendiri. Jadi Iya, itu kembali lagi, tapi bukan berarti kita egois, tidak. Penghargaan pertama kali adalah kepada diri kita sendiri. Mengharap orang menghargai kita, mudah-mudahan langka. Saat ini langka, hanya kita yang menghargai diri kita sendiri. Gitu. Nah itu yang kata mungkin ya, kata Allah ya, bersyukurlah maka akan ditambah. benar benar benar. Menambah nikmat ketika kita mencoba bersyukur, atau kita tadi bilang, kamu sudah berjuang loh. Allah itu kan lihat. Masa sih Allah kita bilang, Allah mau pengasih, mau penyayang, mau adil. Tapi timingnya kan belum sampai. Jadi kalau belum sampai, gimana pun kamu nggak akan ke puncak. Kalau kita mau naik gunung, misalnya, berhayal apapun nggak akan naik gunung kalau kita nggak menambahkan satu persatu langkah gitu. Walaupun kita lelah di sepanjang itu, ada nanti kita bisa istirahat di shelter kan seperti itu. Tapi kita naik, kita udah di puncak, nurunnya cepat banget kayak longsor terus gitu. Nah yang turun itu pasti mudah gitu, yang naik pasti payah. Tapi intinya tadi, ketika kita sedih itu udah permainan kawan kita yang satu lagi itu dia mau jatuh. Jadi Anda lah atau saya lah atau kita lah yang membantu diri kita sendiri gitu. Jangan kejam, dunia kejam ternyata kita lah yang lebih kejam lagi. Ya, benar Kak Dian. Banyak Oke, deh, karena kita nggak bisa berharap ya. Mungkin ada keinginan kita yang bersama-sama tidak udah sebenarnya. sama, tapi ada Allah itu kan rencananya beda ya. Nah Iya, itu yang beda. harus ada sedikit ilmu di situ lah untuk
Sekarang juga saya sangat prihatin ya kejadian-kejadian saat ini, banyak orang muda mudah banget putus asa gitu, Ya, gitu. Padahal ya setiap proses itu nggak mungkin itu, eh, hasil itu nggak akan mendustai itu kan seperti itu, apa yang kita buat. Nah, benar deh. kapasitasnya kemana gitu? Kapasitasnya kemana? Ya kalau kita punya kapasitasnya misalnya 2 tak, jangan berharap 4 tak, seperti itu gitu. Jadi itu kebenaran dia melihat, eh, perencanaan gitu. Kita otomatis balik lagi belajar ya, Mbak. Makanya kenapa juga kembali lagi ke agama. Kalau pakai kayak gini saya udah kembali ke agama aja deh. Kenapa orang yang menuntut ilmu itu, eh, dinaikkan derajatnya? Salah satu yang nampak adalah raut wajahnya loh, Mbak. Oke, sebentar Kak Dian. Ditahan dulu ya Kak Dian. Oke, teman-teman, sebelum Kak Dian melanjutkan diskusi santai bersama kita dan teman-teman pendengar kepo nih kelanjutannya seperti apa, ini ada yang mau lewat dulu. Ini informasi penting untuk teman-teman pendengar. Jadi teman-teman harus tetap stay ya di podcast kali ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, silahkan dinikmatin apa yang Nosa kasih informasi selanjutnya. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ya di pembahasan episode kali ini yaitu tentang manajemen, bagaimana kita bisa memanajemen diri kita sendiri tapi tetap enjoy. Pastinya tetap bersama dengan pembicara kita di episode kali ini yaitu Kak Dian. Oke, Kak Dian, boleh banget nih lanjut dari pembahasan barusan nih yang terjeda. Ya, kita tadi, dua aja ya nampak. Nah, ini saya minta buktikan sama, anak didik saya. Misalnya. Coba kamu, saat ini kan saya mengajar di S1 ya. Mereka kebanyakan juga dari luar kota. Saya bilang sama mereka, coba kamu ya berfoto saat ini. Kalau merasa kamu tidak berubah, coba kamu berfoto dengan temanmu yang nggak kuliah. Saya bilang. Nah, ya, beda nggak kamu dengan dia sekarang ini? Mereka mengiyakan. Nah, itu salah satu ya. Ternyata sudah ada perubahan itu. Itu yang paling langsung instan ya nampak. Kamu 2 tahun di sini. Coba kamu berfoto sama dengan teman kamu yang dulu satu sekolah. Kemudian kamu lihat ada nggak perbedaan kamu dengan dia. Nah itu sudah nampak ya, eh, Mbak semua gitu ya. Ada yang telah berubah dari kamu dan itulah yang dijanjikan sama Tuhan ketika kita mau belajar. Bukan berarti kita harus kuliah, benar? Jangan ya, jangan. Karena ketika kita mau belajar, inilah yang kata, di ilmu manajemen, Anda sudah mulai menuju kepada keahlian seperti itu, Mbak. Nah, itu sudah mulai Anda menuju. Walaupun apa sih sebenarnya nanti akan mulai mengerucut itu, gitu. Kalau Anda tidak sadari, gitu ya, ya memang akan, meliar dia kemana-mana. Tapi ketika kita sudah mulai sadari, mulailah kita menata dan fokus. Dan itu saya harapkan juga sama, generasi sekarang ya Gen Z itu gunakan media sosial Anda untuk mengeksplor dan mengekspos bakat-bakat Anda. Siapa sangka ya, Mbak, medsos itu bagi saya hanya pakai Facebook, gitu. Kenapa nggak Instagram? Saya pikir cukuplah Facebook aja, itu sebagai dokumentasi saya, misalnya seperti itu. Kalau orang bilang saya posting, kayaknya saya mau ngasih tahu sama orang, enggak, no. Yang saya butuhkan ketika tahun depan, saya melihat ternyata ya, ternyata, eh, di satu hari yang sama, di tanggal yang sama, di tahun yang berbeda, kok saya melihat aktivitas saya hampir sama. Nah, itu kan menjadi alat analisis saya ya, seperti itu. Itu membantu banget. Kita kan melupakan nih, habis ini bus yang tadi kita bicara juga kita lupa. Tapi ketika kita dokumentasi, itu menjadi alat-alat untuk kita melihat ternyata tahun lalu, tahun ini dengan siapa aja sih saya, hasilnya apa sih seperti itu. Nah, yang paling lucu lagi itu ya biasanya kita kan berteman-teman. Nah, teman ini yang paling saya suggest banget ya. Jangan sendiri, Mbak. Iya, benar. Jangan sendiri. Kamu bukan ini ya, bukan pertapa yang, ini ilmu agamanya tinggi. Kita makhluk sosial. Yang tadi dibilang Mary Poret, apapun yang terjadi kita butuh orang. Nah, saya
karena saya ngajar di semester 2, itu saya pupuk bener ya. Ini waktu kuliah terakhir kali Anda berteman. Karena ketika tamat, Anda nggak akan menemukan teman-teman, kecuali ada purpose masing-masing. Kalau dapat, itu bonus ya. Ya, di Oke. perkuliahan ini yang terakhir. Berarti kalau di SMA nggak kuliah, di SMA yang terakhir. Yang lain itu semua sudah by purpose. Kalau misalnya akhirnya dapat, itu bonus. Ya di mana misalnya, loh, kamu kalau misalnya merasa, ya kalau kamu misalnya susah saat ini, ya memang pantas lah kamu kuliah. Dari mana uang kamu? Saya juga kuliah juga susah-susah. Seperti itu kan. Nah, bunga gini lah, enaknya berteman gitu. Misalnya ya, simpel aja. Uang suka, ya, uang suka, tiba-tiba kepingin makan gitu. Nah, ini teman-teman yang gunanya ini satu sepenanggungan sesaudara, katanya yang seperti saudara, misalnya, rasa saudara. Ketika kita misalnya, kami sering banget gitu waktu saya kuliah dulu. Yuk kita makan rujak misalnya, itu simpel ya. Gak ada uang, gak ada uang itu cuma ongkos misalnya seperti itu. Ya udah yuk, kumpulkan uang. Inti daripada itu, kan kita makan rujak nggak mau satu porsi. Kepingin makan rujak doang. Ketika kita cocok sudah makan rujak, itu udah selesai kita ingin makan rujak itu. Tapi kalau nggak dapat satu itu, kayaknya nyesel kali hidup kita. Padahal di dunia ini hanya satu, mau pernah atau nggak pernah. 3 kali boleh itu pernah atau enggak. Nah itu sebenarnya keinginan itu. Jadi jangan terlalu apa ya. Nah, kita kembali lagi ke ilmu manajemen. Berteman itu salah satu solusi yang paling saya bilang ilmu manajemen yang mantap ya secara kehidupan sebenarnya. Di situ kita bisa ya walaupun nggak 100% kembali lagi kita nggak bisa berharap pada orang, tapi berharap pada kita sendiri ya. Itu tadi. Sayangi dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri, jangan jatuhkan diri kamu sendiri. Mudah-mudahan kamu dapat jalannya seperti itu. Ya, Ya, belajar nggak di kuliah kan tadi bersama teman, kita punya informasi baru, malah kebodohan kita, ketawa-ketawa itu juga ilmu kan seperti itu. Susah sekarang kayaknya kita bisa ketawa gitu lepas ya. Padahal apes itu adalah yang bisa kita ketawai dari diri kita sendiri gitu. Tapi ya nggak usah diketahui orang, kita aja ketawain diri kita sendiri. Kalau diketawain orang mungkin kita sakit hati gitu. Tapi kalau kita ngetawain the joke is on me itu kan istilahnya kan kita ketawa sendiri. Nah itu adalah paling simpel jadinya gitu. Nah itu yang membuat kita makin lama itu makin ya Tuhan itu kan ngasih pengalaman itu berarti kita semakin berilmu seperti itu. Wajah kita itu akan beda deh. Dan ingat lagi ya, jangan Anda berfokus kepada kesedihan. Kesedihan itu akan menarik kita ke bawah. Nggak siap-siap ya, terus narik. setuju. Itu. Langsung kalau istilahnya itu kesedihan itu kan kita tenggelam gitu ya, di dalam air. Semakin kita ditariknya ke bawah, berarti kemungkinan survival kita semakin rendah. Segera tarik napas. Nah, gitu. Oh, ingat. Gitu. Kamu udah berjuang loh, kamu udah sini, udah pada titik ini. Sebentar lagi ini, ayo, ayo, bangun, bangun gitu, seperti itu. Iya, Dan, benar Kak. dan asal tahu ya Mbak, pura-pura bahagia itu lebih baik daripada menampakkan diri lagi merana. Iya, iya. Itu Setuju lebih sekali. parah lagi, pura-pura bahagia padahal itu status palsu kan sebenarnya. Tapi Itu itulah adalah bentuk triki-triki, pertahanan diri ya Kak Dian ya? iya, triki-triki yang kita harus lakukan. Nah, pelan-pelan, Ya, tapi mungkin pasti akan terlatih. karena kembali lagi ketika kita Hmm, sudah menerima apa yang ada di dalam hidup kita, ya kita akan menertawakan hidup kita sendiri gitu ya Kak Dian ya? Gitu. benar gitu. Jadi kebodohan itu ya kadang-kadang ya kita senyum-senyum. Pernah nggak? Misalnya ini saya kasih tahu lagi nih. Misalnya, apa yang membuat kamu menangis pada suatu saat akan membuat kamu ketawa? Percaya nggak? Saya sekali Kak Misalnya, Dian. ya, misalnya waktu zaman lalu kita tiba-tiba teringat nih sekarang, ih bego banget gue soalnya kayak gitu. Nah itu kan kita padahal kemarin itu udah hampir putus asa misalnya seperti itu. Kok nggak ngingat-ngingat, ya aneh-aneh seperti saya nggak panjang ya. Tapi ketika kesedihan itu gitu terjadi pada waktu itu, ternyata pada sekarang ini kita ketawain gitu, kok bego banget gue dulu. Seperti itu kan. Ternyata itu semua lewat dan itu semua lewat, lewat pada waktunya. Gitu. Apa Iya, yang membuatmu benar sekali. menangis pada satu saat akan membuatmu tertawa. Iya, tadi dapat ilmu baru ya dari Kak Dian sebenarnya, yaitu tentang bagaimana kita memanajemen ingatan kita, yaitu dengan cara kita membagikan sesuatu hal, kita mendokumentasikan sesuatu hal yang kita bagikan di sosial media kita terkait itu entah mau dijadikan
personal branding kah atau memang untuk menyimpan yang mana itu akan menjadikan sebuah perbandingan, betul gitu ya Kak Dian ya? Jadi perbandingan diri sendiri gitu. Jadi di tahun kemarin di tanggal segini di bulan yang sama tetapi berbeda tahun, di situ akan terlihat trackingnya. Oh ternyata perubahannya seperti ini atau mungkin tidak ada perubahan, jadi di situ akan menjadi sebuah pelajaran ya Kak Dian ya, yang mana apa ya yang harus dirubah lagi, apa yang harus ditingkatkan lagi. Iya sih, daripada kita membandingkan diri kita ke orang lain ya, lebih baik kita Iya benar. membandingkan proses diri kita sendiri aja, itu lebih baik. Betul gitu Iya. ya Kak Dian? Dan kadang-kadang ya foto-foto yang kita buat di media sosial itu, nah ini misalnya kita berempat nih, sebenarnya kita ini curhat kan, saya curhat. Mungkin ada yang nangis-nangis itu. Ketika foto, itu semua udah habis nangisnya malah ketawa-ketawa di foto itu. Padahal di balik layar foto itu kita udah tahu tuh, si A udah mewek-mewek sama kita gitu. Atau saya yang mewek-mewek. Dengan caption misalnya kita buat lucu-lucu aja seperti itu. Ada aja kan misalnya kan sudah lama tak bersuo gitu. Di balik itu udah ada yang nangis-nangis sebelumnya. Tapi itu ada foto, ya kita semua pasti ketawa. Mungkin salah satunya. Nah, ini kita di percakapan ini nih kita ngambil kesimpulan lagi. Kalau Anda sedih, ambil foto. Mungkin akan bisa bahagia. Karena karena di kamera lah kita senyum. Mungkin itu Benar juga ya, sekali, Mbak. setuju Kak Dian. Coba kalau kita lagi sedih, coba pakai di kamera, pasti senyum lagi tuh. Ambil Itu kamera, sadar kemudian kamera lihat ya Kak wajah. Dian ya? Iya, ambil lihat wajah. Pasti kita akhirnya nggak mau melihat wajah kita sedih. Iya. Kemungkinan ya. Kalau coyong, Seru kali, seru 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 seru. Oke, ini mungkin yang terakhir ya, Kak Dian, Nosa pengen banget nih Kak Dian menyampaikan, sesuatu untuk para pendengar kita tentang apa yang sudah kita bahas nih dari awal sampai akhir ini Kak Dian. terima kasih, Kak. Nah, ya, ini ya, awalnya kita bicara tentang manajemen. Sebenarnya manajemen itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan, tapi diuji, tersistematika, ya, menjadi sebuah keilmuan. Nah, keilmuan ini tentunya pastinya itu kan membawa kita kepada solusi seperti itu. Ya, solusi. Nah, solusi kita terkait dengan manajemen adalah satu, diawalin. Yang pasti kita adalah makhluk sosial. Kita akan terus berinteraksi untuk mencapai tujuan kita, walau ada yang sendiri, bersama-sama, itu pasti dengan orang lain. Kedua, itu harus kita sadari, kita orang sosial. Kedua, itu harus ada tujuan. Dari tujuan itu kita merakit sebuah perencanaan. Perencanaan yang sederhana aja. Hari ini saya mau, besok saya mau ke belanja. Itu kan kita gitu. Besok saya mau ke mall gitu. Ada duit, nggak apa-apa, yang penting ongkos aja. Nah, siapa yang saya mau ngajak ke mall? Itu kan udah planning ya. Kemudian organisasinya, siapa yang mau saya ajak ke mall gitu. Nah, si A misalnya seperti itu. Nah, ketika si A ini ke mall, kita pasti kan mengontak dia gitu, mengarahkan dia ke mall mana kita berdua ini misalnya, atau berempat atau berlima. Nah, ketika itu kita harus kontrol juga apakah mereka menikmati itu tempat sehingga akhirnya ini sama-sama kita nikmati pertemuan itu. Nah, itu kan salah satu sebenarnya fungsi-fungsi dari manajemen yang telah kita terapkan dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Makin tinggi, ya itu dalam keadaan bisnis dan perusahaan. Tapi kita bicara kepribadian aja, sehingga gitu ya. Kalau tidak ada yang namanya tujuan, pasti kita banyak bengong. Itu nggak terarah. Ketika kita tidak terarah, pasti saya rasa, saya juga seperti itu. Saya akan mati gaya. Ketika udah mati gaya, itu kebahagiaan itu pasti agak jauh dari saya. Benar? Benar, benar sekali Kak Dian. Kalau sudah mati gaya, itu sudah jauh. Dan setelah itu, yang lebih baik, apa ya, yang lebih saya tekankan, selamatkan diri kita sendiri dulu. Sayangi diri kita sendiri, karena kita sudah berjuang sampai pada titik ini. Dan ingat, Tuhan itu ada. Demikian. Itu aja yang saya sampaikan. Ingat sekali lagi, Tuhan itu Aduh. ada. Oke Kak Dian, Kak Dian, setelah ini apakah ada rencana untuk mau nulis naskah lagi dan mau diterbitkan lagi Kak Dian? Nah, sebenarnya ini lagi untuk yang mau menulis, buku itu bukan hanya setebal ya. Saya suka menulis keapesan saya, kelucuan saya bertemu dengan siapa dalam bentuk tulisan-tulisan yang tidak pendek. Nggak lebih dari 1.000 kata, kadang-kadang cuma 200 kata gitu. Tapi membuat orang ketawa dan saya publish itu di medsos saya. Dan ternyata teman-teman saya baik perempuan dan laki-laki dia selalu bilang gini, kalau aku buka media sosial aku ke tempatmu loh. Kenapa? Itu tulisan itu padahal apa saya tulis dalam yang perspektif
nggak apesnya, tapi apes itu diketawain tuh rame-rame seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau mau menulis jangan terlalu mikir yang berat-berat. Mulai yang kecil-kecil, kemudian dikumpulin, dikumpulin itu nanti akan jadi satu buku juga pada akhirnya. Atau misalnya dikumpulin satu dua tiga, nanti akan ada benang merahnya. Anda juga akan membuat satu buku juga seperti itu. Nah, jangan ini ya, jangan lelah untuk menulis. Dan ternyata menulis adalah upaya kita untuk merilis kepenatan dan juga kesedihan hati ataupun kebahagiaan yang nggak mau kita share secara gamblang, tapi kita tahu sebenarnya itu adalah kita. Seperti itu. Kan kalau Mantap. nulis sebenarnya pakai media sosial, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang semua pakai. Itu menandakan diri Anda. Mantap sekali Kak Dian. Jadi mungkin teman-teman pendengar di sini yang mau baca karya Kak Dian ya yang pernah terbit di Deta Pustaka, Mhm. itu judul bukunya Cara Kreatif dan Mudah Membuat Program Kegiatan Didanai dengan Programming Planning Budgeting System atau PPBS ya teman-teman. Teman-teman bisa banget nanti klik link di deskripsi YouTube kami, jadi bisa pesan online teman-teman ya. Jadi teman-teman juga yang mau banget seperti Kak Dian ya mencurahkan semuanya atau berbagi pengalaman atau ilmu-ilmu yang teman-teman punya untuk dijadikan buku, teman-teman bisa banget konsultasi. Link konsultasinya juga Nosa sertakan di deskripsi YouTube ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Terima kasih ya sebelumnya Kak Dian udah mau berdiskusi dengan Nosa, Kami-kami. berbagi ke teman-teman pendengar podcast Kataloka Deta Pustaka ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga Detak semakin sukses mengumpulkan apa yang terserak dari pemikiran-pemikiran yang bisa dituliskan untuk memberikan Amin. masukan kepada kemajuan orang lain di luar sana. Amin, semoga Kak Dian ya. Oke teman-teman, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini nih. Jadi seru banget sebenarnya ngobrol soal bagaimana ilmu manajemen itu ternyata bukan cuma berguna di dunia kerja aja ya teman-teman, tapi juga bisa jadi kunci buat menjalani kehidupan yang happy, yang enjoy kayak gitu. Nah, semoga dari obrolan hari ini kita sama-sama belajar ya teman-teman pendengar podcast Kataloka, belajar kalau hidup itu kalau hidup yang bahagia itu bukan berarti semuanya itu harus sempurna gitu. Jadi kadang, cukup dimulai dari hal-hal sederhana, mengatur waktu lebih baik, tahu mana prioritas, menjaga pikiran tetap sehat, dan memberi ruang untuk diri kita sendiri seperti yang Kak Dian sampaikan tadi. Jadi buat teman-teman yang lagi berproses, yang lagi capek atau lagi belajar menata hidup teman-teman, yang pelan-pelan gitu ya, nggak apa-apa, semangat, nggak harus langsung sempurna, nggak harus langsung selesai semuanya. Jadi yang penting kita tetap bergerak, tetap berkembang gitu aja. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan sudah meluangkan waktu bareng Nosa ya tentunya di sini dan juga pembicara kita pada episode kali ini. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang nggak kalah seru ya teman-teman, dan pastinya relate banget untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka Deta Pustaka ini. Saya Ayu Novitasari atau Ayu Nosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.